Oke, baiklah. Selamat pagi kepada rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan mengenai materi marketing communication. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang berisikan anggota saya sendiri, Dialova Ginting, bersama rekan saya Chelsea Diananda Mutiara, Adi Tiananda Wijaya, dan Akil Adi Arianto. Baiklah, dengan materi marketing communication, di mana introduction-nya yang itu adalah setiap organisasi tidak pernah lepas dari proses komunikasi dengan pihak lain, seperti pelanggan, mitra bisnis, maupun pemangku kepentingan lainnya. Organisasi mengirimkan sinyal dan pesan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan juga membangun dialog dengan target audiensnya. Dalam konteks pemasaran B2B, komunikasi menjadi sangat penting, dikarenakan pesan yang disampaikan akan membentuk persepsi pelanggan terhadap merek dan citra perusahaan. Oleh karena itu, pemasar bisnis harus merancang strategi komunikasi yang konsisten, relevan, dan menarik, sehingga mampu melibatkan audiens dan mencapai tujuan komunikasi yang telah ditetapkan. Baiklah, dari bisnis brandnya sendiri itu adalah pada bagian ini dijelaskan bahwa pada peran merek tidak hanya penting di pasar konsumen atau B2C, tetapi juga semakin krusial di pasar bisnis ataupun B2B. Dalam pasar yang semakin komprehensif, kompetitif, merek yang kuat dapat menjadi faktor keberhasilan utama bagi perusahaan. Berbeda dengan pasar konsumen yang sering menekankan merek produk, merek di pasar B2B umumnya berada pada tingkat merek korporat, yaitu nama perusahaan itu sendiri. Merek korporat ini berfungsi sebagai penyampai informasi mengenai kualitas, keandalan, nilai, dan reputasi perusahaan kepada pelanggan bisnis. Dengan kata lain, merek dalam pasar B2B atau business to business membantu pelanggan mengurangi resiko, membangun kepercayaan, dan mempermudah proses pengambilan keputusan pembelian. Terutama karena keputusan di pasar B2B biasanya bernilai tinggi dan melibatkan banyak pihak. Baiklah, untuk business experience-nya sendiri itu adalah expression, di mana brand expression menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan menyampaikan identitasnya kepada pasar. Dalam pasar B2B, ekspresi merek umumnya berada pada tingkat korporat, bukan hanya produk. Melalui ekspresi merek yang konsisten, perusahaan dapat menyampaikan siapa mereka, apa yang mereka yakini, dan nilai apa yang mereka tawarkan kepada pelanggan bisnis. Konsistensi ini sangat penting agar pesan yang diterima pelanggan tidak membingungkan dan selaras dengan pengalaman nyata mereka. Brand expression ditunjukkan melalui yang pertama adalah visual identity, ada nama, perusahaan, logo, serta simbol. Dan brand purpose-nya ada pernyataan tentang apa yang diyakini perusahaan dan perbedaan apa yang ingin dia ciptakan. Dan yang ketiga adalah brand personality, di mana itu meliputi perasaan, pola pikir, serta tindakan. Dan ada brand communication, bentuk komunikasi yang dirancangkan dan terintegrasi. Selanjutnya itu brand image. Brand image atau citra merek mengacu pada cara pemangku kepentingan, khususnya pelanggan, menggambarkan, mengingat, dan berhubungan dengan sebuah organisasi. Berbeda dengan brand expression yang berasal dari perusahaan, brand image terbentuk dari penilaian pelanggan atas tindakan dan kinerja perusahaan. Citra merek terbentuk dari pengalaman pelanggan, hubungan yang terjalin, dan keterlibatan dalam komunitas merek. Citra ini kemudian berkontribusi pada reputasi merek, yaitu penilaian menyeluruh terhadap pencapaian dan perilaku organisasi. Dan dengan demikian, brand image bukan hanya hasil dari komunikasi, tetapi juga dari pengalaman nyata pelanggan dalam berinteraksi dengan perusahaan. Kemudian Integrated Communication Strategy atau IMC merupakan pendekatan strategis dalam merencanakan dan mengelola seluruh aktivitas komunikasi pemasaran secara terintegrasi. Inti dari IMC adalah bahwa perusahaan tidak lagi mengelola iklan, public relations, digital marketing, dan personal selling secara terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling mendukung. Tujuannya adalah agar audiens menerima pesan yang konsisten, meskipun pesan tersebut disampaikan melalui berbagai saluran. Kenapa integrated communication menjadi penting? Yang pertama, karena pelanggan menerima banyak pesan. Yang kedua, pesan dapat saling bertentangan. Yang ketiga, pelanggan mengintegrasikan pesan sendiri. Yang keempat, risiko komunikasi tidak konsisten. Kemudian communication objective. Itu ada awareness, interest, evaluation, trial, dan purchase. Jadi yang untuk awareness itu potential customer target segmentsnya itu leads,
Communication toolsnya advertising, PR, content and search marketing. Kemudian interest, potential customer target segmentsnya yaitu inquirers. Communication toolsnya website, content marketing, webinars dan trade shows. Kemudian evaluation, potential customer target segmentnya yaitu prospek seperti online screening, telemarketing, field sales visits. Kemudian trial, potential customer target segment itu new customer. Kemudian communication toolsnya seperti telemarketing, field sales visits, email and mobile marketing, social media marketing. Kemudian yang terakhir yaitu purchase, potential customer target segmentsnya yaitu established customer. Communication toolsnya yaitu transactional and relationship sales teams. Kemudian social media marketing. Tujuan komunikasi tidak selalu sama dengan tujuan penjualan. Komunikasi pemasaran bertujuan untuk mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku pelanggan, bukan langsung mendorong pembelian. Selanjutnya communications mix. Bauran komunikasi terdiri dari berbagai alat komunikasi pemasaran yang digunakan perusahaan untuk berinteraksi dengan pasar bisnisnya. Setiap alat komunikasi memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam proses pembelian pelanggan, dan menegaskan bahwa alat-alat komunikasi tersebut tidak bersifat substitusi, yang artinya satu alat tidak dapat sepenuhnya menggantikan alat lainnya. Sebaliknya, alat-alat tersebut saling melengkapi, tergantung pada tujuan komunikasi dan tahap kesiapan pembeli. Selain itu, perkembangan media digital telah memperluas pilihan alat komunikasi, sehingga perusahaan dapat mengkombinasikan pendekatan tradisional dan digital untuk meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran di pasar business to business. Selanjutnya communications budgeting. Yang pertama ada metode penentuan anggaran komunikasi dengan pilihan pertama yaitu objective dan task method. Metode ini menetapkan anggaran berdasarkan tujuan komunikasi yang ingin dicapai dan tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapainya. Yang kedua ada percentage of sales method. Anggaran ditentukan sebagai persentase dari penjualan. Yang ketiga competitive parity method. Perusahaan menetapkan anggaran komunikasi berdasarkan pengeluaran pesaing. Yang terakhir yaitu all you can afford method, yaitu anggaran komunikasi ditentukan dari sisa dana setelah kebutuhan lain terpenuhi. Yang selanjutnya ada website perusahaan pusat ekosistem digital. Di pasar bisnis to bisnis modern, situs web bukan sekedar kartu nama digital, melainkan pusat gravitasi dari seluruh strategi komunikasi. Website seringkali menjadi satu-satunya interaksi yang dimiliki calon klien sebelum mereka memutuskan untuk menghubungi tim penjualan. Untuk mengubah pengunjung menjadi pembeli, sebuah website harus memiliki kredibilitas mutlak. Ada 5 elemen kunci yang tidak bisa ditawar. Yang pertama yaitu verifikasi data, menyajikan spesifikasi teknis yang akurat untuk membuktikan klaim produk. Yang kedua ada identitas korporat, yang menampilkan visi yang jelas siapa perusahaan ini dan kemana arahnya. Yang ketiga ada keahlian atau expertise. Konten harus membuktikan bahwa perusahaan adalah pemimpin pemikiran di industrinya. Yang keempat ada integritas, yaitu transparansi dalam halaman tentang kami, membangun rasa aman bagi konsumen. Kelima, aksesibilitas, yaitu kemudahan kontak, adalah jembatan utama untuk menuju konversi penjualan. Selanjutnya ada content marketing. Pemasaran tradisional seringkali bersifat mengganggu. Sebaliknya, content marketing bekerja dengan cara menarik audiens melalui nilai dan edukasi. Strategi ini mengubah perusahaan jadi sekedar penjual menjadi konsultan yang terpercaya. Kita memiliki 4 aset strategis di sini. Yang pertama ada blogs, yaitu meningkatkan lalu lintas pencarian organik dengan topik yang relevan bagi industri. Yang kedua ada podcast, menjangkau para pengambil keputusan yang sibuk melalui diskusi audio yang berbobot. Yang ketiga ada video dan webcast, alat paling efektif untuk menjelaskan solusi kompleks dalam waktu singkat. Ingat, durasi singkat dengan dampak visual tinggi adalah kuncinya. Yang terakhir ada white papers, dokumen mendalam yang mendemonstrasikan kemampuan pemecahan masalah perusahaan secara teknis dan rinci. Baik, di sini ada selanjutnya advertising dan metrics. Periklanan digital menawarkan satu keunggulan besar dibanding media tradisional. Terukur, kita tidak lagi menebak-nebak aktivitas kampanye. Setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dilacak melalui metrik kinerja yang presisi. Yang pertama, click-through rate atau CTR. Itu mengukur seberapa memikat tawaran kita. Yang kedua ada engagement levels, yaitu melihat seberapa dalam audiens berinteraksi dalam konten. Yang ketiga ada conversion rates, yaitu indikator paling krusial beberapa banyak pengunjung yang berubah menjadi prospek nyata. Yang terakhir ada attention rates, itu mengidentifikasi di mana kita kehilangan minat audiens. Data ini adalah kompas
yang memastikan anggaran pemasaran dialokasikan hanya pada aktivitas yang menghasilkan ROI atau Return on Investment terbaik. Di sini promosi penjualan. Jika iklan membangun kesadaran, maka sales promotion bertugas mempercepat keputusan. Dalam B2B, promosi bukan sekadar diskon, melainkan akselerator strategis yang menyasar 3 target utama. Yang pertama, ada tenaga penjualan, yaitu memberikan insentif dan alat pendukung agar mereka lebih agresif mengejar target. Yang kedua, mitra saluran atau distributor yang memastikan produk kita menjadi prioritas utama untuk dipasarkan dibandingkan kompetitor. Yang ketiga, pelanggan bisnis yang mengurangi risiko pembelian melalui insentif uji coba atau dukungan teknis tambahan, tujuannya memicu tindakan segera. Dan selanjutnya ada pemeran dagang atau trade shows. Di tengah dominasi digital, pemeran dagang tetap menjadi instrumen vital karena satu alasan, akses yang pengambilan keputusan atau DMU. Pemeran memberikan peluang langka untuk bertemu langsung dengan tim teknis, R&D, dan manajemen senior yang biasanya sulit dijangkau melalui telepon atau email. Ini adalah momen strategis untuk melakukan intelijen kompetitor secara langsung. Yang kedua, memperkuat citra merek di mata pemain kunci industri. Yang ketiga, tentu saja itu menutup kesepakatan bernilai tinggi. Dan di sini selanjutnya untuk memaksimalkan ROI pameran. Sini, namun pameran adalah investasi mahal. Keberhasilan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui perencanaan taktis yang ketat. Sini yang pertama yaitu pastinya pra-acara, yaitu promosi yang harus dimulai jauh hari untuk memastikan stand ramai oleh prospek berkualitas, bukan sekedar pengunjung lewat. Yang kedua, lokasi atau desain stand dan aktivitas harus dirancang untuk memfilter pengunjung yang serius. Yang ketiga ada pasca acara, the follow up. Inilah fase paling kritis. Kecepatan respon terhadap kontak yang didapatkan menentukan konversi. Prospek panas harus segera diserahkan ke tim penjualan, sementara prospek jangka panjang harus terus diedukasi melalui komunikasi digital. Oke, baiklah. Inilah kesimpulan dari materi kami, di mana sebagai penutupnya, kunci memenangkan pasar B2B hari ini adalah integrasi dan konsistensi. Merek yang kuat tidak berdiri di satu saluran saja. Pesan yang disampaikan melalui situs web, konten edukasi, iklan digital, hingga pertemuan tatap muka di pameran harus menyuarakan nilai yang sama. Ketika media digital dan tradisional dipadukan secara strategis, perusahaan tidak hanya menjangkau audiens, tetapi juga menguasai setiap tahap perjalanan keputusan pelanggan. Baiklah, inilah akhir dari presentasi kami dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.